Halo teman-teman Bali Sruti, kembali lagi bersama saya Tria di podcast Bali Sruti. Di sini saya tidak sendiri, saya bertemani dengan Ibu Sita. Halo, Ibu saya Sita. Ibu Sita. Apa kabar Ibu Sinta? Cantik sekali hari ini Ibu Sita. Oh, berarti lain hari saya tidak cantik. Tapi tidak Cantik apa-apa. Tapi ya, kalau saya keluar, saya mencoba untuk sedikit tampil lebih rapi daripada kalau saya diam di rumah aja. Oke Ibu Sita, topik perbincangan podcast kita hari ini kan bulan depan kita akan menyambut Hari Kartini, Bu Sita ya. Jadi menjelang Hari Kartini yang sudah semakin dekat, kita sering mendengar cerita tentang perjuangan perempuan kan Ibu. Tapi kalau kita pikir-pikirkan lagi, setiap perempuan sebenarnya punya cerita yang berbeda-beda. Jadi Ibu bolehkah kenalan sedikit dengan teman-teman kita di Bali Sruti? Mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan Ibu Sita. Terus mungkin kita ceritakan perjalanan Ibu sampai cinta dan hidup di Bali. Bagaimana ceritanya itu Ibu? Terima kasih banyak sekali Tria. Mulainya dari mana ya? Saya sedikit keturunan Jawa. Dari pihak nenek saya. Jadi saya dari waktu mahasiswa saya tertarik untuk mengenal Indonesia. Jadi waktu tahun 78 saya pertama kali ke Indonesia. Khususnya Jawa, tapi juga seminggu di Bali. Yang waktu itu masih sangat berbeda dengan yang sekarang ya. Oh ya? Iya, karena itu berarti itu sudah 50 tahun yang lalu hampir. Ya. Jadi waktu itu saya menjadi antusias, saya menjadi tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai Indonesia. Sebenarnya belum ada khusus Bali. Ya. Kemudian karena saya sejarawan, saya lulus S2, saya melanjutkan dengan penelitian S3. Itu juga bukan mengenai Bali, tapi mengenai Batak di Sumatera. Oh gitu. Ya. Tapi pada saat saya sedang melakukan penelitian, saya bertemu dengan calon suami saya di kemudian hari yang berasal dari Bali. Dari Klungkung. Suami saya waktu itu sudah cukup lama di Belanda, 6 tahun. Jadi ya, kita tidak bisa dikatakan langsung jatuh cinta, tapi semakin kenal semakin sayang. Iya, betul sekali. Kemudian tahun 88 kami menikah di Bali. Kemudian tahun 91 saya ditugaskan di FISIP UI Jakarta untuk mengajar mengenai wanita dan pembangunan. Ya. Nah, waktu itu anak kami 2 juga sudah menikah. Selesai kontrak tahun 96 kami pindah ke Bali. Pilihannya balik ke Belanda atau kita mencoba untuk hidup di Indonesia. Nah, akhirnya kami pindah ke Bali tahun 96. Jadi sebenarnya saya tidak bisa mengatakan saya langsung jatuh cinta sama Bali. Tapi pada orangnya, semakin saya juga belum terlalu kenal bagaimana budaya Bali waktu itu. Jadi setelah pindah ke Bali, ada juga kejutan-kejutan. Wah, apa itu kejutan-kejutannya? Nah, misalnya, ya, sering ditanya sama saya, atau dikatakan, jadi sekarang ibu suaminya udah orang Bali, jadi ibu menjadi orang Bali ya? Menurut saya itu tidak mungkin. Kita tidak bisa melepaskan identitas sendiri begitu aja. Iya. Ya, kita
sudah dibesarkan orang tua, sudah dibesarkan dengan norma dan nilai dari masyarakat tersendiri. Jadi kadang-kadang saya terkejut kok orang Bali berpikir begitu gampang aja. Nah, apalagi isinya apa yang dianggap hal utama sebagai perempuan Bali. Saya ditanya, Ibu sudah bisa bikin Banten? Saya juga mengalaminya itu Nah, kadang-kadang. jadi saya berpikir, ini menarik ya. Sebenarnya bukan bahasa Bali yang dianggap penting sebagai identitas orang Bali, tapi khusus untuk perempuan, nomor satu udah bisa bikin Banten. Oke. Menurut pandangan Ibu, bagaimana kekuatan perempuan Bali bisa terus maju seperti itu? Perspektif Ibu tuh seperti gimana, Ibu? Yang saya lihat itu kemajuan perempuan Bali didukung oleh akses pada pendidikan formal. Jadi itu memberikan kesempatan perempuan Bali untuk misalnya menjadi PNS. Ya, itu sudah dari 2 generasi sebelumnya. Jadi kemajuan perempuan itu di bidang misalnya perdagangan, khususnya pasar lokal, itu masih kuat sekali saya lihat. Peran di ekonomi tradisional. Dan mereka tentunya juga bisa menjadi karyawan di hotel, restoran, itu. Jadi mereka bisa menghasilkan uang. Tapi saya pikir di ranah hukum adat masih banyak tantangan yang menghambat kesetaraan perempuan dengan kaum laki-laki. Jadi juga misalnya tekanan untuk misalnya menikah dengan sesama warna kasta. Jadi itu masih menghambat untuk memilih nasib sendiri kan kadang-kadang. Ya. Juga tekanan untuk menghasilkan uang itu sebenarnya ada di punggung perempuan. Lebih banyak gayanya daripada di punggung laki-laki di Bali. Jadi itu saya pikir masih kurang ada keseimbangan. Oke, Bu. Jadi dari pengalaman dan cerita Ibu banyak sekali perspektif dan pandangan dari Ibu Sita yang berikan bahwa masih ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, Bu ya. Apa pesan dan kesan Ibu Sita berikan untuk teman-teman kita, khususnya untuk perempuan-perempuan Bali seperti ini? Apa itu, Ibu? Nah ya, yang saya amati juga waktu masih aktif di Bali Sruti, kita ya sudah lama sekali mengadakan kampanye mengenai isu-isu perempuan di Bali. Ya, di bidang tenaga kerja, di pendidikan dan seterusnya. Saya berpikir perempuan Bali masih enggan untuk mengungkapkan secara berkelompok, misalnya memperjuangkan perubahan statusnya. Jadi mungkin karena kebanyakan perempuan itu fokusnya kepada upacara, ya. Jadi saya untuk generasi muda saya berpikir penting untuk mencari wawasan yang lebih luas, tidak hanya mengenai Bali Talk, tapi mengenai bagaimana Indonesia, bagaimana dunia, dan jangan pikir Bali sebagai destinasi wisata aja. Kadang-kadang saya pikir itu terus diangkat, padahal untuk perempuan Bali sebenarnya dampak pariwisata pada kami, sekeluarga, sekomunitas seperti apa. Biar mereka mulai berpikir lebih kritis lah. Iya, Ya. betul. Baik,
sangat luar biasa sekali perspektif dan perpandangan dari Ibu Sita berikan bahwa kita sebagai generasi muda, khususnya kita harus bukan hanya untuk mengeksplor di Bali, tapi juga harus mengeksplor di luar, seperti itu untuk menjadikan wawasan kita, sudut pandang kita yang lebih luas untuk kita melanjutkan kehidupan karena perempuan Bali itu dan perempuan mungkin luar-luar sana yang bukan dari Bali juga bisa mengeksplor untuk menjadi perempuan-perempuan yang hebat di masa depan. Jadi terima kasih Bu Sita Sama-sama, atas Tria. pandangan dan perspektif Ibu untuk teman-teman kita sekalian untuk perjuangan perempuan untuk masa depan. Baik teman-teman Bali Sluti, sekian bincang-bincang singkat kita hari ini Bu Sita. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Ibu Sita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dadah.